Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai pergi ke tempat asal. Di manakah ujung sebuah lingkaran? Pertanyaan ini selalu mengganggu pikiran Lilo beberapa hari terakhir ini. Eyang Jabar sengaja memberikan PR pada murid-muridnya. Paling lambat seminggu harus ada jawaban. Di antara satu murid tidak diperbolehkan bertanya kepada murid yang lainnya. Rupanya Eyang Jabar benar-benar ingin mengukur seberapa paham murid-muridnya tentang hidup. Karena tidak boleh bertanya pada yang lain, terpaksa Lilo terus-menerus bertanya pada diri sendiri. 2 hari telah berlalu. Lilo belum juga menemukan titik terang atas pertanyaan tersebut. Sore itu dia duduk di teras rumahnya, duduk di kursi malas yang terbuat dari kayu-kayu bekas. Sungguh selaras dengan rumahnya yang kecil dan amat sederhana. Seluruh dindingnya terbuat dari papan yang telah lapuk dimakan usia. Memang rumah itu sudah amat tua, lebih tua dari usia kakeknya yang telah lama meninggal. Dia sendiri tinggal di rumah itu. Kedua orang tuanya juga telah lama tiada. Kesendirian adalah teman setia yang selalu mendampinginya. Namun dia tidak pernah merasa kesepian, sebab sejak dia berguru kepada Eyang Jabar, dia mulai mengerti pentingnya uzlah atau mengasingkan diri dalam rangka menemukan jati diri. Apalagi bila dihubungkan dengan hukum ma'rifat yang mengatakan bahwa siapapun yang dekat dengan Tuhan akan dijauhi oleh manusia. Baginya, kesendirian justru menjadi berkah. Dia merasa leluasa berduaan dengan Tuhannya. Sore itu sengaja Lilo berlama-lama di teras rumahnya, menikmati matahari menjelang terbenam. Hamparan padi yang mulai menguning di halaman rumahnya ikut menemani suasana sunyi di senja itu. Tatapan matanya kosong, dia pusatkan pikirannya untuk memahami pertanyaan Eyang Jabar. Di manakah ujung sebuah lingkaran? Dari mana dia harus memulai melacak jawabannya? Segala sisi, segala penjuru disisir, namun tetap saja masih buntu. Akhirnya dia berhenti berpikir, pejamkan mata, diam dan hanya diam. Beberapa lama dia hanya diam, hanya seperti itu. Namun tiba-tiba dia ingat kata Iqra, ayat pertama Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah 3 kali disuruh baca, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan, yang menjadikan, yang menjadikan. Kalimat ini diulang-ulangnya berkali-kali. Kemudian dia berpikir, bagaimana jika aku yang menjadikan? Seperti terkejut, segera dia berdiri, masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian dia keluar lagi sambil membawa pensil dan kertas. Segera dia menggambar sebuah lingkaran, asal jadi. Dari titik awal dia letakkan ujung pensil, lalu dia tarik, dijadikan gambar sebuah lingkaran. Begitu gambar lingkaran itu selesai, maka tahulah dia bahwa ujung lingkaran itu ada pada titik awal yang bertemu
Lila tersenyum. Baru sekarang dia mengerti bahwa yang mengetahui ujung lingkaran adalah yang membuat lingkaran itu sendiri. Lalu bagaimana jika lingkaran itu adalah lingkaran kehidupan? Demikian pikir Lila. Tentu saja yang tahu adalah si pembuat lingkaran hidup itu sendiri, yaitu Tuhan Sang Maha Pencipta. Wahai anak-anakku, murid-muridku, hidup bukanlah garis lurus yang apabila kita tarik dari titik awal terus lurus tanpa ada titik akhirnya. Namun hidup adalah garis lingkaran di mana kita mulai dari titik awal. Ketika garis ditarik terus akan berakhir di titik awal kita mulai. Dari titik awal akan kembali kepada titik awal. Kita akan pergi ke tempat asal kita berangkat. Dalam bahasa Jawa dikatakan siro muleh marang mulaniro. Kamu kembali ke tempat asal. Dalam bahasa wirid hal ini dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang berasal dari kita akan kembali kepada kita. Apapun yang menimpa kita itu berasal dari kita sendiri. Berangkat dari pagi akan menuju pagi. Berangkat malam hari akan kembali pada malam hari. Perputaran hidup dalam bahasa Jawa dikatakan cokro manggilingan. Islam mengajarkan rukun iman yang antara lain mengimani adanya hari akhir, hari di mana segala sesuatunya akan berakhir. Ibarat pertunjukan wayang kulit, ada saat di mana cerita baru mulai, tentu ada akhir cerita. Pernahkah kita bertanya, di manakah anak kita ketika kita belum menikah atau ketika masih bujang? Kita semua pasti sadar bahwa dulu kita tidak ada dan akan kembali tidak ada. Orang tua kita, kakek atau nenek kita yang sekarang tiada, pasti dulu pernah ada. Kita hidup dalam putaran roda kehidupan, antara ada dan tiada, antara atas dan bawah, antara bisa dan tidak bisa, antara senang dan susah, dan seterusnya. Itulah sebabnya mengapa roda kehidupan terus berputar dan berputar. Pentingnya menyadari adanya cokro manggilingan tersebut agar kita tidak terkejut atau terkaget-kaget terhadap perubahan kejadian atau peristiwa yang menimpa kita atau yang kita alami. Inilah sunatullah atau ketetapan Tuhan. Hendaknya kita selalu ingat bahwa yang sekarang di atas akan menuju ke bawah dan yang di bawah akan menuju ke atas. Bunga yang sekarang harum mewangi pada akhirnya akan layu, dan bunga yang sekarang layu dahulu pernah mekar, harum dan mewangi. Buah mangga yang masak di pohon lebih baik dipetik walaupun oleh seorang pencuri daripada dibiarkan busuk. Lebih baik menolong meskipun pada orang yang tidak kita kenal daripada minta tolong kepada kerabat dekat atau teman karib. Sebab semua yang kita lakukan akan kembali berputar pada kita sendiri. Setiap yang datang suatu saat akan pergi, dan setiap ada yang pergi pasti akan ada yang datang. Setiap yang hidup pasti akan mati, dan yang mati pasti akan hidup kembali. Di mana manusia lahir, dia menuju hidup sekaligus menuju mati. Di mana manusia ada, dia menuju tiada. Sebab itu adalah Tuhan yang mengadakan. Sebab Tuhan adalah zat yang mengadakan dengan sekaligus zat yang meniadakan. Semuanya akan pergi ke tempat asal. Yang kosong menuju kosong, yang isi menuju isi. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.